jauh banget dan bahkan tidak pernah terbesit dalam kepala Anda bahwa aku menyesal masuk Kristen atau kenal Yesus. Enggak. Cece, Ana, welcome to Millennial Papa. Welcome. Susah loh ini diundang loh. Iya. Kita mau rencana mau podcast beliau tuh dari Jauh-jauh datang dari Bali ya dia ya. 2 tahun. Akhirnya mau juga ya. Iya. Thank you Ciana udah datang ke Millennial Papa. Kayak mau pisah kalau Ciana. Nah, Ciana tuh sekarang sibuknya apa sih? Iya. So, ibu rumah tangga. Terus Andre sama Mama. ya terus Andre sama Mama. Ciana ini Ciana ini tuh gereja itu di GB Kamboja. Yes. Ya. Sering ibadah di ibadah kita ibadah jam 7. Iya. Jam 7. Duduknya selalu di sebelah sound yang apa? Ambil kamera. Kamera. Iya, sebelah kanannya. Iya. Bisa ya? Iya. Nah Ciana ini kenapa kita undang ke sini? Karena Ciana ini punya kesaksian dalam hidupannya. Iya. Nah Ciana ini tuh dulu itu dari orang seberang lah. Akhirnya Bukan orang percaya ya berarti? bukan orang percaya. Wow. Ketika itu akhirnya dia masuk Kristen, dan ketika dia masuk Kristen dia mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Gitu. Tapi yang paling penting di hari ini masih Kristen. Amin. Puji Tuhan. Banget lagi ya. Pertama yang mau ditanya adalah gini, kenapa mau masuk Kristen? Iya. Kalau ditanya kenapa mau masuk Kristen, pada saat itu tuntunan aja sih sebenarnya. Iya. Terus? Jadi awal memantapkan pindah keyakinan waktu itu karena Andre itu waktu kami zaman pacaran setiap Andre kali itu siapa? Oh, Iya. Karena baru kenal, nggak tahu Andre itu siapa. Mungkin Andre Hanusa mungkin suami Andre suami. Jadi waktu pacaran kami itu Andre tuh setiap kali ke gereja dia tuh selalu telepon. Mau saya denger mau enggak pasti dia selalu telepon. Gitu. Itu waktu kalian masih keyakinan di yang sebelumnya gitu. Terus kemudian hari berganti hari terus masuk tahun 2000, saya lupa tepatnya tahun 2000 berapa, saya mutusin untuk ada gerakan hati waktu itu after KKR. KKR-nya Paniko. Oh, Paniko. Iya, waktu itu pertama kali ikut KKR terus kayak dapat lawatan, kemudian tahun berikutnya saya memutuskan untuk coba deh cari GBI di Bali gitu. Paniko itu KKR di Bali. Enggak, no, di Jakarta. Waktu itu aku main ke Jakarta. Jadi Andre ngajakin KKR gitu. Yuk ikut KKR gitu. Akhirnya dari situ iseng nyari GBI di Bali, kemudian ketemulah GBI. GBI waktu itu Kuta Galayel. Pak Heronov Anton gembalanya gitu. Oh di Kota Galayel Iya, ya? di Galayel waktu itu pertama kali. Iya gitu. Jadi dari situ rajin tuh mulai ke gereja. Gitu. Cuma masih menyembunyikan identitas sama orang tua. Gitu. Karena memang kalau dari orang tua sendiri sih sebenarnya tidak ada paksaan atau gimana. Cuma Anda tuh kayak ada rasa takut, nanti kecewa apa gimana gitu. Jadi masih menutupi selama hampir 10 bulan. Oh 10 bulan nutupin. 10 bulan. Kemudian tapi yang amazingnya ketika setiap kali mau ke gereja nih, setiap hari Minggu mau ke gereja itu Anda tuh berdoa malam ya. Tuhan besok Anda mau ke gereja. Tuhan kasih mudah ya gitu, jangan sampai nanti mami marah-marah lah gitu, atau ada halangan apalah, ngomel-ngomel atau kayak gitu-gitu kan. Dan itu setiap hari Minggu selalu saja dikasih kemudahan buat ke gereja. Dan setiap kali pulang ke gereja tidak ada yang namanya kamu dari mana-mana aja sih. Udah Senin sampai Sabtu kerja. Lalu Minggu pergi lagi. Kamu kerja di mana dulu? Dulu kerja di mana? Di Anantara Seminyak Bali. Oh, sebagai HRD. HRD. Wow. Coba masih di situ. Nah, itu ada apa? Anantara Seminyak. Anantara Bali itu guys, Seminyak. Di jalan. Dulu Jalan Abimanyu. Itu bintang 5 hotel hancur. Anantara ya? Kok pernah itu sih. Pokoknya kacau tuh harganya sih. Oh iya, zaman itu rate-nya tinggi banget. Itu salah satu kompetitor hotel yang saingan paling inilah. Boleh. Granina belum ada apa-apa. Granina jauh lah hotel tua. Tapi saingannya bisa 2 kali ya. No, masih di daerah Seminyak. Oh gitu ya? Semua kan punya range-nya sendiri kan. Kalau Seminyak gitu. Ada sih maksudnya selevel resort dan bintang 5 itu Anantara itu kompetitornya siapa itu. Biasanya gitu ada. Jadi dulu kalau bukan Andre pacaran nih, hari libur pasti ke Bali kan? Iya betul. Cakep. Jadi pernah
Jadi ya berarti pacarannya berarti Allah jauh loh. Gitu. Jadi setiap Andre nyampe nih, Kiana pasti ngutus supir. Wis. Jadi punya posisi. Iya. Bukan cerita tuh ya. Cerita dia. Waktu minggu kemarin cerita, sampai bengong-bengong. Sadis. Kok mau ada cerita nggak ngerti Kiana ya? Jadi wah keren juga ya, gini kan biasanya ya kita nggak menghakimi ya, banyak orang tuh masuk Kristen ya karena pasangan. Yes. Kan? Tapi ternyata Cian itu punya pengalaman sendiri. Ya Bu Andre tuh hanya sebagai ngajak aja ya, tapi ternyata Tuhan sendiri yang mau ambil Cian ya gitu. Kalau lihat dari kesaksiannya gitu, bukan karena Bu Andre-nya gitu. Bukan. Dan pertama kali di gereja di Kuta Gelail itu saya pernah ngalamin yang namanya haid itu lama banget nggak haid gitu. Terus waktu itu inget banget Pak Heron khotbah, beliau ngomong kayak gini, sekalipun kalian itu mau lari kemana aja gitu, kalian tuh domba-domba Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Ibaratnya domba ketika di pagi hari itu dilepas, nanti ketika waktunya pulang ya kalian pulang gitu. Jadi sejauh apapun kamu pergi, ya pasti baliknya ke bapak kamu gitu. Itu langsung nyentuh ke hati saya bahwa Tuhan, ternyata Tuhan itu mau narik saya kembali gitu. Terus waktu itu juga ada kayak apa istilahnya ya, KKR bukan KKR sih, bukan kalau gereja itu apa sih namanya, Komsel, bukan yang on the spot gitu, tiba-tiba hamba Tuhan pengen altar diundang ke depan. Iya, terus Pak Heron ngomong siapa yang sedang sakit saat ini, pengen bagian tubuh yang sakit. Terus waktu itu Anda memang lagi haid tuh lama banget, hampir berapa bulan gak haid gitu. Terus peganglah bagian tubuh Anda kan, perut gitu. Terus Anda bilang gitu, Tuhan Anda gak haid nih udah berapa bulan, gak enak gitu kan. Tuhan tolong dong, Anda bilang kayak gitu kan. Terus kemudian pulang gereja sorenya langsung tuh haid. Itu tuh kayak Tuhan tuh jawabnya tuh in second gitu loh pada saat itu gitu loh. Jadi ngerasain, dan itu beruntun sih ngalamin apa kasih mula-mula ya ibaratnya itu kayak terus menerus pada saat Anda tuh jalanin seorang Kristen gitu. Tapi emang pada saat itu pun juga nggak mudah prosesnya. Iya benar. Bukan dari keluarga sendiri, tapi dari orang lain, dari orang bukan dari keluarga inti gitu ya gitu. Tapi justru dari orang luar ya. Tapi pas akhirnya mama tahu Cece pindah. Nggak tahu. Tapi mami waktu itu lagi sore-sore persis pas habis pulang gereja kan biasanya Anda duduk di teras gitu dan ngobrol-ngobrol, terus mami ngomong kayak gini, kalau misalkan kamu mau ikut keyakinannya Andre, mami ikhlas. Itu kalimat yang sangat membekas buat Anda karena mami Anda tuh orangnya keras banget, keras terus intinya kemauannya keras gitu. Jadi pas mami ngomong kayak gitu Anda tuh kesentak, Tuhan ini nggak salah mami ngomong kayak gini gitu. Terus ya udah akhirnya mami bilang kayak gitu, oke. Akhirnya tuh ya tenang aja jalannya tuh kayak yang penting mami udah ngerestuin gitu. Ya Tisya. Terus gitu ya udah akhirnya berjalan lah terus sampai sekarang. Ya tunggu. Mami kok bisa yakin sama Bung Andre itu kenapa? Bahkan gue mau nanya sebelumnya gini, emang sebelumnya mami nggak begitu restuin karena agama? Iya, kalau mami itu orangnya soal agama ya itu sangat strict. Berarti pokoknya big no, mau deket dengan siapapun big no, langsung palang jedeng. Jadi sebelum Bung Andre datang tuh ada beberapa orang yang bukan justru kalau nggak yang di hatinya mami nggak srek gitu tuh dia pasti nggak mau. Gitu. Entah kenapa nih sama Andre tuh memang pada saat Anda kenalkan Andre pertama kali itu mami sama papi itu jatuh cinta. Sayangnya itu kayak sudah lama kenal. Jadi jadi sebelum Bung Andre itu sebenarnya udah banyak yang datang ya sama Ciana ya. Enggak banyak yang datang. Ada lah. Iya, ada yang deket lah gitu. Cuma pada saat Andre mami sama papi tuh kayak tiba-tiba tuh kayak sayang terus kayak trust sama Andre trust. Nggak tahu mulutnya ada jampi-jampi gimana ya nggak tahu. Tapi memang dari awal sama Andre mami sama papi tuh kayak udah trust, jadi percaya banget gitu sama Andre, gitu. Jadi ya udah jalan aja kami, terus mami tiba-tiba ngomong kayak gitu pun juga itu satu kayak emang kalau bukan Roh Kudus sih kita nggak pernah tahu bisa. Tuhan jamah ya.
Terus Mami bilang bahwa kalau mau ikut. Iya. Kalau mau ikut keyakinannya Andre, Mami ikhlas, Mami restui. Gitu. Wow. Jarang loh. Biasanya yang mau masuknya ada yang mau masuk Kristen atau apa? Ngumpet-ngumpet. Ada yang ngumpet sampai sekarang ada. Perjuangannya bertahun-tahun tuh. Iya. Teman kita juga ada yang kayak gitu kan. Ada yang masih kucing-kucingan sampai sekarang. Waduh, soalnya bukan bicara orang tuanya doang nih sih kan. Suruh keluarga besarnya. Benar. Emang itu nggak gampang. Berarti emang kuasa Roh Kudus tuh. Iya. Bisa kayak sampai Tuhan kayak jamah gitu ya. Iya. Karena nggak mudah orang tua yang nggak mudah untuk melepas anaknya untuk pindah agama gitu. Kayak misalkan gue suruh pindah agama apa, pasti orang tua nggak akan mau. Iya. Tetap Kristen gitu. Iya. Karena lu banyak banget buset itu pindah rapat keluarga gitu. Itu rapat keluarga bener. Aduh, pindah gereja yang pergumulan. Iya kan? Nikah di gereja orang lain pergumulan. Curhat. Jadi tapi intinya bahwa sebenarnya perjalanannya itu Ciana tuh ngeliat bahwa kuasa Tuhan ya. Per second tuh kayak bukan per second, dengan cepat tuh Tuhan. Iya. Dari mujizat, bahkan restu dari restu. Iya. Gitu yang gimana? Notabene tuh mama tuh benar-benar keras kan. Iya. Jadi misalkan ini no gitu. Iya. Benar. Emang istimewanya Bung Andre apa sih? Gak di istimewanya, tapi memang apa ya, since Anda kenal sama Andre, apa ya, kalau dibilang Anda tuh orangnya baik ya. Entah kenapa orang bilang lala banyak lah hal tentang Andre begini begitu. Tapi one thing Anda percaya aja sama Andre bahwa semua orang punya masa lalu, semua orang punya kesalahan, dan semua orang punya hak untuk berubah gitu. Jadi apa hak kita untuk terus berputar sama masalah itu gitu loh gitu. Toh pada akhirnya kalaupun saya sama Andre tetap jalan gitu kan, itu resikonya tetap di saya, gitu loh. Apapun itu ya saya harus hadapin gitu. Jadi dari awal Anda sama Andre, Anda udah percaya sama dia gitu. Meskipun orang bicara kanan kiri segala macam, ya go ahead. Tapi yang penting Andre nggak menyimpang gitu intinya kayak gitu. Jadi tetap ya percaya aja karena emang Anda yakin bahwa Andre orang baik dari awal tuh Anda bilang. Anda tahu kok Andre orang baik gitu. Wow. Dia bisa bilang Andre baik waktu itu. Padahal kenalannya lewat SMS ya? Iya betul. Iya. Bali Jakarta lagi. Iya benar. Itu susah itu. Iya, itu bener. Bisa dibilang susah jadinya itu kalau dengan jarak gitu. Belum ada WhatsApp loh. Belum ada WhatsApp, video call juga nggak ada. Iya benar nggak ada. Dia benar-benar trust gitu. Lain juga belum ada pasti kan tuh. Nah, pas tadi kan kita lihat nih bahwa perjalanannya enak nih, mulus nih. Iya. Walaupun bukan maksudnya nggak terlalu mulus, tapi intinya kayak Tuhan tuh, pertolongan Tuhan tuh luar biasa dari segala rupa. Iya. Pada akhirnya kan masuk dalam sebuah pernikahan. Iya. Ngerasain hal-hal apa yang Cece rasain, apakah ternyata makin mudah jadi Kristen atau ternyata susahnya jadi Kristen nih? Iya. Karena jadi Kristen kan pasti juga ada pikul salibnya. Oh benar, itu benar nggak salah. Apakah Cece ngalamin pikulnya berat bagaimana? Waduh, mungkin kalau dibilang berat, banyak yang lebih berat ya dari Anda gitu. Tapi pada saat itu ketika Anda pindah keyakinan, kemudian sebelum akhirnya Anda menikah sama Andre itu kan prosesnya panjang gitu loh. Anda tuh jatuh bangun sama Andre. Tapi di titik Anda tuh sempat bilang sama Tuhan, itu persis tanggal 24 malam, berarti malam Natal ya. Itu krisis di mana hubungan Anda itu ya udah, lu mau pertahanin atau lu lepas gitu. Oh maksudnya Bung Andre ghosting atau gimana? Iya maksudnya hilang dalam peredaran gue gitu. Oke, sinyal. Baik itu hilang. Sinyal gitu. Udah sinyalnya udah nggak sama gitu. Dia sempat ngilang terus Anu udah tetap berjuang bertahan tapi ternyata Andre tetap seperti itu. Ya udah, Anda pas malam Natal Anda capek kan. Capek Anda bilang sama Tuhan, kalau ini kan Andre sama Anda Tuhan yang temuin. Iya. Kalau memang Andre buat Anda dari Tuhan, kembalikan Andre 100% buat Anda. Wow. Kalau enggak, jauhin kami tanpa rasa sakit. Wah keren. Karena gimana pun Anda nggak mau sakit, keluarga Anda juga nggak sakit. Karena pada saat itu kami berdua udah tunangan. Oh gitu. iya. Jadi
jebret, Ana udah ikhlas lah intinya ya udah gitu. Ana mau mulai lembaran baru pada saat itu. Ternyata tanggal 25 Desember itu Andre kembali. Dan itu 25 Desember. Persis 25 Desember. Karena waktu itu Ana matiin handphone, Ana udah nggak mau mikirin masalah itu lagi karena pas kebenaran kan tanggal 25 itu di hotel kan selalu banyak acara kan, event-event apa, dinner apa segala macam kan malam Natal gitu. Jadi Ana matiin handphone, dia telepon lah ke hotel. Dipanggilnya tetap panggilan sayang. Padahal kemarin-kemarin hilang kemana aja dulu gitu. Itu apa Cenya di prank itu gimana? Nggak tahu, aku nggak tahu di prank apa gitu. Itu surprise gitu. 3 bulan. 3 bulan. Oh itu bukan di prank ya? Itu ada niat. Itu niat pergi. Ya, akhirnya dia kembali. Ya itu seperti kayak jatuh cinta pertama kalinya waktu dia pertama kali kenal Ana. Anda sempat tanya sama Tuhan, ini bener nggak sih Tuhan? Tapi akhirnya day by day ternyata emang benar dia kembali buat Anda. Gitu. Dan sampai sekarang sampai nikah, puji Tuhannya. Dan nggak cuma sampai situ, menuju pernikahan juga sama. Nggak apa-apa. Banyak banget. Jadi hantaman dan thankful ya waktu ketika pertama kali di Jakarta, keluarga waktu itu keluarga yang benar-benar keluarga, bukan keluarga deket ya. Jadi waktu itu ada ikut komsel kan. Karena waktu itu di Bali ikut komsel, bukan komsel, ikut cool. Jadi Ana di Jakarta tuh tidak mau lepas gitu loh dari komunitas gitu. Jadi dapatlah cool gitu sama Pak Yunus, sama Kak Winda. Jadi tahun berapa tuh nggak? Aneh, 2013. Waduh. Iya, 2013. Udah ini. Udah bertobat waktu itu. Udah. baru. Iya, 2013 dan itu 82 berarti ya? Iya, benar gitu. Dan waktu pada saat di masa-masa sulit itu yang support system paling besar adalah Cool El Shaddai. Wow. Ya emang percaya sih. Dia saya besar sekali sekarang. Cool El Shaddai. Itu kayak bisa dibikin gereja itu sekarang. Besar banget tuh El Shaddai itu. Cool El Shaddai Kak Yunus tuh. Kak Winda. Jadi beliau ini yang punya telinga, punya tangan yang anytime Ana telepon apa segala macam cerita itu mereka selalu datang. Bukan datang sih, maksudnya mereka selalu dengar. Iya betul. Waktu Ana Kak ini gimana itu mereka denger gitu. Dan mereka selalu nguatin Ana, kasih Ana tuh banyak pengharapan dalam Tuhan gitu, bahwa ikut Tuhan tuh emang gak gampang apa segala macam. Dan emang cool pertama kali yang deket sama Ana adalah Cool El Shaddai itu. Dan emang apa kalau boleh diceritain, kalau Cece mau ceritain ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kita bisa skip. Emang apa yang membuat Cece tuh kayak ngerasa berat? Apakah dari sifatnya Bung Andre kah? Yang ternyata pas dan nikah, apakah dia kasar atau bagaimana? Atau dari keluarganya ternyata ada penolakan atau apa? Iya, dari sebenarnya bukan penolakan sih, tapi memang apa ya? Mungkin bukan penolakan sih. Anda bisa menjelasinnya tuh apa ya? Ya susah aja buat digambarin gitu pada saat Anda di Jakarta itu susah buat ngegambarinnya tuh sebenarnya Anda diterima atau enggak itu susah juga karena setiap kali Anda mau keluar gitu selalu ditahan. Ini banyak alasan lah kayak gitu-gitu. Jadi gimana kalau dibilang mereka menolak juga enggak sebenarnya gitu. Tapi enggak tahu alasannya apa sampai sekarang pun juga ada enggak paham gitu loh. Sempat juga di titik dimana capek banget karena sendiri kan di Jakarta. Nggak ada keluarga yang nggak kenal Ino, nggak kenal teman-teman yang lain yang apa, cuma kenal Cool El Shaddai itu doang. Terus habis itu tuh capek banget rasanya, aduh. Sampai Anda kan punya toko di Taman Mini waktu itu. Setiap kali mau pulang rumah gitu, Anda tuh selalu nunggu Andre pulang. Kenapa tuh? Karena males. Karena kayak ntar gue ini lagi salah lagi kayak gitu. Iya, dari orang rumah. Jadi selalu kayak tersalah lagi. Jadi selalu mau pulang itu selalu nungguin Andre, selalu nelfon Andre, kamu udah sampai mana, kamu udah pulang belum gitu. Kalau Andre belum pulang itu Anda bisa muterin Depok. Berarti itu overthinking banget ya gitu ya. Anda tuh orangnya pemikir. Apapun itu kalau dipikirin tuh terlalu dalam. Jadi kayak ngebatin sendiri jadi. Gitu. Jadi pas itu capek, lelah, apa segala macem. Akhirnya satu titik dimana waktu itu persis hujan-hujan gitu. Kan waktu itu sempat kita ngekos kan di jalan apa sih?
yang baru masuk terus ke kiri itu jalan apa? Dari ya Nggak tahu. Juanda. Bukan kan yang baru belok ke jalan sini terus yang ada kos-kosan lah di situ. Karena sempat ngekos di situ. Sempat lah ada satu masalah yang ya pada akhirnya bikin anak aduh udahlah ya gitu. Mau bebanin keluarga di Bali juga nggak mungkin kan. Gimana pun ini masalah ini udah keputusan saya gitu loh. Jalan lah hujan-hujan tuh gerimis hujan-hujan jalan ke sini tuh anak sampai ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Tuhan anak capek deh gitu. Capek. Udah lebih baik Anda mati aja gitu. Terus Tuhan tuh selalu bilang Anda mengampuni. Tuhan terus bilang sakit loh Tuhan. Anda bilang gitu. Sakit loh Tuhan. Anda mengampuni. Terus ada mobil gitu kayak Anda mau nabrakin diri. Terus kayak ada yang tarik lagi. Sampai satu titik pas jalan berhenti Anda di samping gereja itu kan jalan ke sini ya. Mau belok ke sini kan. Nah, ada berhenti di sini pas ada pagar ya. Iya. Jadi ada berhenti di situ. Di depan Ronatama itu. Yang depan Ronatama. Agak ke sini persis mau belokan lah, mau pas persis mau belokan situ. Nah, Anda berhenti di situ lah. Anda berhenti di situ pas Tuhan bilang Anda mengampuni. Anda berhenti di situ, Anda bilang Anda capek. Terus tiba-tiba mata Anda ngeliat ke atas, di atas gereja itu ada salib warna merah. Terang banget. Kamboja. Terang banget. Nah, itu warna merah terang. Itu gak mungkin mata Anda salah lihat. Anda waktu mata Anda masih oke lah zaman dulu dibandingkan sekarang gitu kan. Merah terang banget. Terus Tuhan cuma bilang Anda mengampuni. Akhirnya Anda putar balik. Anda coba untuk mengatur hati apa segala macam. Terus besoknya kalau gak salah hari Minggu atau apa Anda lupa Anda bilang sama Andre di atas gereja itu kan ada salib gitu warna merah. Andre bilang mana ada salib gitu. Enggak salib kok orang aku lihat salib warna merah gitu. Ya udah ntar kamu lihat sendiri aja emang itu salib bukan itu kaki Dian. Dia bilang kayak gitu. Masa sih gitu. Terus udah pas pulang gereja Anda lihat ke atas. Iya ya. Kaki Dian. Tapi itu warna merah banget. Merah lampu. Salib benar-benar Anda lihat salib. Bukan kaki Dian tapi salib. Udah akhirnya Anda pulang. Dari situlah banyak banget proses Tuhan yang bikin ditemukan sama orang-orang. Kemudian yang akhirnya bisa bantu Anda untuk dikuatkan. Jadi semakin day by day itu Anda dipertemukan sama orang-orang yang nguatin banget. Jadi jangan give up. Dan selalu bilangnya Anda harus mengampuni. Anda hidupnya kayak burung dalam sangkar dulu Mas. Oh gitu ya. Jadi kayak dulu tuh Kiana ternyata dari Bali masuk Kristen pindah nikah sama Bung Andre. Terus saya tinggal di rumahnya Bung Andre. Di situ tuh baru masalahnya dari keluarganya, dari mengalami ya istilahnya perlakuan yang nggak enak ya. Gitu. Pada akhirnya Kiana tuh ngerti sih gua. Sampai dia nggak keluar kamar tuh. Iya. Sesuatu yang gitu loh. Iya ngerti. Gitu. Nah di situ Ciana pernah gak kayak, kok Tuhan ikut Tuhan tuh gini? Iya. Pernah mikir misalnya, apa gue salah ambil keputusan ya? Pindah agama gitu. Enggak. Malah lebih kuat gitu. Enggak, benar-benar enggak yang menyesal gitu. Kalau aku tuh enggak yang menyesal, tapi kayak lebih setiap hari itu selalu ngadu sama Tuhan. Ciana tuh punya pemikiran atau punya kalau kita bilang iman ya itu apa yang dipikirin gitu Ci? Kan kalau kita bilang wajar aja sih ini apa gue karena salah pindah agama gitu. Pasti kan namanya baru pindah gitu kan pasti wajar. Sedangkan istilahnya waktu Ciana di agama yang dulu pekerjaan bagus. Aman-aman. Bagus banget. Dan mungkin memperlakukan hal seperti yang Ciana kayak burung dalam sangkar kan dia. Nggak, gitu. Mungkin ada mungkin nggak pernah dipersalahkan seperti kayak sekarang. Iya. Ya kan kayak waktu itu yang cerita tadi. Nah, kenapa gitu? Iya. Maksudnya kenapa nggak kepikiran atau apa gitu? Apa gue salah ya gitu? Enggak sih ya, puji Tuhan banget bahwa Anda nggak punya kepemikiran yang namanya gue nyesel nih masuk Kristen gitu. Itu sangat jauh dari pemikiran Anda. Jauh banget dan bahkan tidak pernah terbesit dalam kepala Anda bahwa aku menyesal masuk Kristen atau kenal Yesus. Enggak. Karena memang Anda ngerasain penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, terus pembelaan Tuhan. Itu tuh meskipun Anda kayak nunggunya agak lama, tapi Tuhan tuh selalu jawab gitu loh.
apapun yang Anda doakan, apapun yang Anda kayak ngomong gitu sama Tuhan gitu, itu seakan-akan tuh Tuhan tuh jawab. Tapi memang butuh waktu, butuh proses, dan itu emang butuh hati ya, sabar. Dan memang berkali-kali tuh emang kalau udah di gereja gitu nangis gitu, cuma pegang dada, Tuhan ampuni saya kalau saya banyak salah gitu. Karena gimana pun kita nggak bisa ngeblame orang lain kan. Kita harus bisa mengampuni. Minta maaf dulu aja gitu loh. Karena sebelum kita ngapain, kita kan juga harus minta maaf sama diri sendiri, sama Tuhan gitu loh. Kayak gitu. Jadi selalu bilang, Tuhan ampuni saya kalau emang ada salah atau gimana. Ya mungkin ini jalan saya, tapi kuatin. Anda cuma minta Tuhan kuatin. Kasih hati saya yang besar, kasih hati saya yang luas supaya saya bisa jalan terus sama Tuhan. Gitu. Jadi gak pernah kebesit sih, karena memang benar-benar Tuhan tuh ada buat Anda. Bahkan di titik terakhir waktu beberapa tahun yang lalu ketika kami mau kehilangan rumah, itu tuh Andre tuh benar-benar kayak direndahin banget, direndahin sama salah satu empang gitu, benar-benar pokoknya dihina-hina lah intinya gitu. Wah ini aja nggak bisa, gimana lo bisa bayar sendiri kayak gitu-gitu lah gitu. Terus jadi itu udah yang benar-benar langkah terakhir yang bisa kami lakukan pada saat itu. Sambil telepon lah, Bu tadi gini. Dia panggil saya kan, Bu tadi aku udah kebang gini gitu. Ya udah sayang, ada bilang gitu. Ya udah sayang, sabar aja. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan, ada bilang gitu. Itu kondisinya cuma Andre, Mama kan di rumah. Dan itu Andre posisinya kerja, Andre sama Mama di rumah. Jadi Andre sore-sore kasih makan Mama, tidurin, ganti pampers. Andre rencananya mau mandi nih, mau mandi. Itu hujan deras banget. Mau mandi, naiklah Anda ke kamar kan, saya duduk, cuma nggak jadi mandi, terus Anda tarik kursi, terus duduk cuma diem sambil Alkitab, mau baca Alkitab, nggak tahu mau baca apa, bingung, mau nyanyi, ketika tutup mata mau nyanyi, nggak tahu lagu apa yang mau dinyanyiin, mau doa nggak tahu apa yang harus didoain, gitu kan, terus tiba-tiba refleks ngangkat Alkitab, Anda bilang sama Tuhan, Tuhan, aku imani, aku aminkan setiap firman-Mu, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Engkau tahu kami ada Mama di rumah. Kalau Tuhan yang kasih rumah ini, kalau Tuhan mau ambil, silahkan ambil. Tapi saya percaya Tuhan siapkan tempat yang terbaik buat kami tinggal, karena ada Mama. Anda bilang kayak gitu. Suddenly itu Anda dengar suara gini, Anda stop. Bagianmu itu bagianku. Kamu doain yang lain aja. Wah keren. Itu langsung seketika kayak langsung hilang tuh semua rasa khawatir, rasa ketakutan, apa kayak beban yang kemarin kayak, Andre tuh sampai yang udahlah Bu, kita lepas aja rumah ini, kita jual aja apa gimana, kita pindah ke Bali apa segala macam. Sempat kayak gitu tuh kita saking lost hope ya. Karena setiap kali doa yang sama kayak nggak gerak gitu loh. Nggak ada pergerakan. Nggak ada pergerakan, justru malah semakin mentok. Berserah malah ya. Iya. Jadi serahin aja kepada Tuhan, bagian Tuhan. Akhirnya Anda telepon Andre langsung bilang, Bu, mudah-mudahan ini konfirmasi dari Tuhan, tapi minta konfirmasinya lagi. Anda bilang gitu. Tuhan bilang, doakan yang lain aja. Karena masalah kita itu bagian Tuhan. Percaya gak? Dalam hitungan hari Tuhan selesaikan. Gimana ini? Dilunasi. Wow. Dengan cara Tuhan ya. Padahal orang yang tadinya rencana mau ngebayarin itu udah kayak udah terserah lah mau ngapain kayak gitu. Udah kayak gitu. Jadi kita kan nggak tahu lagi mau berharap sama siapa. Sementara orang yang ini aja udah nggak mau nolong gimana? Oh jadi emang ada orang yang mau nolongin buat bayar rumah. Atau akhirnya nggak jadi. Dengan alasan yang mungkin nggak make sense atau apa gitu. Ya gitu. Ya udah. Akhirnya rumah itu selesai. Yang sekarang nih? Iya, rumah yang sekarang. Makanya rumah itu rumah mujizat banget. Yes. Di perumahan loh rumahnya. Cibubur. Emang jadi intinya rumah itu bagus loh. Iya. Puji Tuhan. Tingkat 2. Puji Tuhan. Di Cibubur aja. Kolam renangnya doang yang belum ya Bu. Kolam ikan.
Gitu. Jadi intinya ketika ikut Kristus awalnya emang gitu sih bro. Karena gini, ketika kita ikut Kristus mungkin kayak bayi rohani gitu. Baru-baru itu mujizat tuh gampang terjadi. Iya kan? Ya makanya kalau kaum Injili menekankan mujizat itu hanya untuk orang yang baru percaya. Iya. Gitu. Nah tapi makin kelamaan tuh kesini kita akan makin tahu bahwa ternyata hidup kita tuh harus makin berserah sama Tuhan, menunggu waktunya Tuhan gitu. Bahwa mujizat itu akan tetap ada pada akhirnya gitu. Dan apa yang Cian yang lakukan ya itu gue surprising tuh gitu. Maksudnya terkejut banget karena itu kalau bisa dibilang itu sebuah iman yang harusnya tuh yang orang Kristen udah lama banget. Seorang pelayan Tuhan yang lama. Yang dimana dia tahu nih bagian gue, ya udah gue nggak usah menangis karena masalah hidup. Ya udah berhenti aja karena Tuhan pasti yang akan bela gitu. Kayak Daud itu kan, ya walaupun aku dalam bakal kelaman, aku nggak bakal takut Tuhan. Asal engkau bersertaku. Itu. Jadi kita nggak peduli sama masalah kita nggak terlalu habis pikiran sama masalah karena kita tahu Tuhan ada depan kita. Yes, amin. Bener. Jadi terkejut sih gue misalnya benar-benar Tuhan tuh bawa Cihan itu sampai sedalam itu gitu dengan ibaratnya baru mengenal Kristus gitu. Ya maksudnya tamparan keras bagi kita yang udah lama kurang Kristen nih. Dengan masalah di kita nyerah gitu. Baru gitu udah nangis minta Tuhan ya. Baru pacar putus nangis-nangis ya. Terus nyalahin Tuhan. Tuhan. Udah pelayanan. Kok 1 minggu aku ke gereja pelayanan Tuhan. Kok dia ninggalin aku? Gue kena ghosting sih Tuhan. Aduh. Kecewa sama Tuhan. Ya tapi puji Tuhannya ya itulah. Menjadi orang Kristen tuh ternyata nggak gampang. Iya. Gitu. Nah mungkin terakhir buat tutup. Apa alasan Cece tuh tetap bertahan menjadi orang Kristen? Ya. Bertahan jadi orang Kristen karena tahu kebenaran ya. Wow. Itu pasti. Iya. Karena kita tahu kan siapa Tuhan yang kita sembah kan. Iya. Gitu. Sampai hari ini tidak sedikit pun kayak meskipun dikecewain banyak orang, bahkan sama orang-orang terdekat gitu, tapi nggak yang sedikit pun tuh kayak udahlah ninggalin Tuhan gitu, enggak. Oke. Gitu. Jadi ya tetap berharaplah sama Tuhan meskipun belum kelihatan. Meskipun Tuhan masih kayak sampai sekarang aja belum Tuhan kasih karunia anak kan. Tuhan orang bilang A, B, C sampai Z aja, Anda cuma bilang sama Tuhan nggak nyiptain manusia itu mandul, ya nggak? Iya, benar. Jadi kalau emang Tuhan belum kasih sekarang, Anda percaya pasti ada waktunya Tuhan. Dan kita bisa lihat Ciana tuh selalu sesuatu itu doa terus. Kayak memang Ciana dikaruniain untuk berdoa gitu. Sering kan dari awal berdoa terus, sakit apa yang haid doa Tuhan gitu. Iya. Rumah doa. Ciana kan kayak lu juga ya. Lu sampai hopeless ya, bukan hopeless ya kayak. Iya aku kan nikah Juli. Kebetulan istri kan bidan. Kita subur doa aja, sangat subur ya kan. Gak ada masalah apa-apa gitu. Tapi gue berbulan-bulan nggak jadi ya, nggak jadi gitu. Akhirnya di blessing sama Pak Yongki, didoain, udah tuh berapa minggunya tes pack istri ternyata hamil. Nah istri kan karena bidan dia bisa menghitung kapan sih pertama kali terjadi pembuahannya. Kalau dihitung-hitung itu sangat tepat sekali tuh ketika Pak Yongki doain. Wow. Itu makanya benar-benar anak mukjizat lah. Yes. Gitu, maksudnya benar berserah gitu. Subur. Kayak gitu. Oke. Thank you banget Ciana. Thank you udah dikasih kesempatan. Semakin diberkati. Amin. Semoga next time bisa suaminya bisa kesaksian. Yes. Andri luar biasa lagi tuh lewatin. Iya makanya. Oke, kalau suka dengan video ini boleh tonton video-video Millennial Baper berikutnya. Tetap dalam satu channel Millennial Baper. God bless you.